Assalamualaikum. Jadi di sini aku mau Q&A karena banyak juga yang nanya dari DMK gimana syaratnya apa aja. Kan aku di situ udah buat syaratnya, tapi masih banyak juga yang nanya-nanya tentang gimana caranya ke sana. Semoga ini bisa membantu. Jadi ini aku bakal jawab satu persatu dari teman-teman aku yang alumni adik kelas, dan ada juga yang dari alumni kebidanan yang lain mungkin aku belum kenal, tapi buat kalian sama kenal, makasih udah nanya juga. Dari Aha Daisyah, Kak, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris tuh gimana, susah nggak masuknya? Menurut aku susah. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah yang penting juga. Itu karena itu juga termasuk syarat-syarat buat kesini. Jadi kalian memang harus persiapkan yang namanya bahasa Inggris. Walaupun kalian nggak terlalu bisa yang namanya bahasa Inggris, setidaknya basic kalian harus mengerti apa yang dibilang lawan bicara kalian gitu. Hai Kak, hai, salam. Kenal, aku alumni dari Institut Didi Usaha Tua. Wah, sembiring nih. Mau nanya, di Arab ada loker buat yang beragama Kristen? Terima kasih. Buat yang beragama Kristen itu ada di sini, yang beda-bedakan. Kristen juga, Arab Saudi juga menerima yang beda agama. Hindu juga di sini ada, Nasrani juga ada. Cuman khusus di tempat aku bekerja itu Nasraninya cuma ada dari Filipina. Aku belum pernah jumpai Nasrani yang dari Indonesia. Mungkin di tempat lain itu banyak, cuman di sini memang belum ada gitu. Hindu juga ada, cuman dari India gitu. Kamu tanya dong apa aja soal tes buat kerja di Arab. Soalnya aku baru lulus tahun kemarin, STR aku juga belum kelar, baru Serkom aja yang keluar. Buat tes yang di Arab itu memang yang mungkin yang dimaksud ini interviewnya ya. Interviewnya itu kayak nanya kalian tuh menceritakan pengalaman kalian, memperkenalkan diri kalian lulusan mana, kalian tamatan berapa, kalian pengalaman kalian tuh di bidang apa, terus berapa tahun gitu. Pokoknya kalian itu kalau di interview itu ya menceritakan diri kalian dan pengalaman kalian. Juga nanti ditanyain tentang sedikit melenceng dari pertanyaan tentang tenakes gitu. Mungkin itu juga buat ngetes bahasa kalian. Assalamualaikum Kak, aku udah liat vlog kakak di YouTube. Kak, kalau untuk D3 keperawatan di Saudi ada loker tidak? Terus tesnya apa aja sih Kak? D3 keperawatan ada loker nggak? Iya, bahkan di sini tuh yang dicari tuh perawat, bukan bidan gitu. Jadi ada sebagian perusahaan yang nggak terima bidan. Assalamualaikum Kak Julia, aku Syarah. Kak, aku boleh tanya seputar kerja di Arab? Soalnya aku baru lihat vlog kakak dan aku tertarik untuk melamar di sana. Maaf mengganggu waktunya Kak. Kak, kan aku baru lulus dan lagi proses pembuatan STR. Aku juga belum kerja, sementara kan di vlog kakak STR itu wajib dan surat keterangan kerja minimal 1 tahun. Kira-kira gimana ya Kak? Apa aku harus kerja dulu di sini selama 1 tahun baru daftar kerja di sana? Kalau boleh tahu kakak dapat lokernya dari mana ya? Boleh aku minta lokernya? Ya, karena pengalaman kerja itu emang sangat penting di sini. Karena pengalaman kerja sama STR itu yang paling terpenting di sini. Pengalaman kerja kalian itu bakal dicek di tempat dimana kalian bekerja sebelumnya selama 1 tahun itu. Jadi nanti pihak dari sini itu bakal ngubungin ke Indonesia bahwasanya pengalaman kerja kalian tuh real atau enggak gitu. Jadi itu harus dicek lagi, bukan sekedar pengalaman tapi nggak ada surat pengalamannya, itu sama aja, nggak bisa juga gitu. Jadi kalian kerja itu harus ada surat pengalamannya, harus ada surat pengantar dari tempat kalian bekerja gitu. Jadi yang namanya pengalaman kerja sama STR itu bakal dicek, bakal dikonfirmasi ke Indonesia bahwasanya itu emang benar pengalaman kalian atau enggak. Kak, aku baru nonton vlog tentang kerja di Arab. Salam kenal Kak, saya di lulusan kebidanan 2019. Mau nanya Kak, kan harus ada pengalaman kerja tuh. Nah, sedangkan untuk kerja di RS kan gak gampang untuk masuk keterima di RS. Nah, itu kakak kerja magang, dihitung magang atau gimana? Mohon konfirmasi infonya ya Kak, terima kasih. Aku nggak ada magang di sini. Jadi di sini tuh aku kerja apply kerja biasa kayak di Indonesia juga gitu. Jadi aku begitu lulus, aku ngambil pengalaman dulu setahun lebih, terus aku siapin apa aja syaratnya, udah ngedaftar gitu. Udah daftar training, habis itu kerja. Ada ujian lagi gitu. Jadi ujian, daftar, lulus di Indonesia, terus ujian di sini, lulus, alhamdulillah, terus training, udah kerja sampai sekarang. Kak, lulusan akbid dari mana sih? Kok tiba-tiba lulus kepikiran kerja di Arab? Lulusan akbid dari mana sih? Aku lulusan kebidanan dari Medisa Lupakan, Sumatera Utara. Asal aku dari Medan. Kok bisa kepikiran ke sini? Ya karena kemarin tuh kebetulan ada dari kampus yang menawarkan loker ke Arab Saudi, dan kebetulan bidan itu sangat susah. Bidan itu sama sekali dulu tuh nggak ada yang namanya kerja di luar negeri, hanya perawat aja yang ada ke Jepang. Karena dari situlah aku tuh tertarik aja gitu buat bidan. Udah ada loker yang luar negeri dan alhamdulillah sekarang tuh emang bener. Dari Aris Dwi Yuliasa, assalamualaikum kakak, maaf mau tanya, PT TKI apa gimana yang ada di Jakarta? PT TKI? Iya, PT TKI karena ya semuanya yang kerja di luar negeri namanya TKI, tenaga kerja Indonesia, tapi nggak TKW gitu. Karena kita di sini tenakes, tenaga kerja kesehatan. Jadi kita di sini juga kayak tenaga profesional yang harus ujian dulu baru bisa kerja di sini gitu. Jadi kita tuh kayak ngelamar kerja, kalau kita mau ngelamar ke sini ya kayak kita ngelamar kerja biasa di Indonesia gitu. Cuman di sini kita resmi gitu. Kita juga di sini harus ujian dulu baru bisa keterima. Kalau kita nggak ujian ya kita nggak bisa kerja di sini gitu. Perkenalkan, saya dari Magelang, mahasiswi keperawatan D3 UMN. Kerja ya Kak, Arab Saudinya di mananya? Ya aku kerja di sini. Arab Saudinya aku kebetulan aku kerja di Unaiza Al Qasim.
tepatnya di Buraida sih sebenarnya. Itu 4 jam dari Riyadh. Ini dari Sitiris ya, ini alumni Medistra teman aku. Assalamualaikum Jul. Waalaikumsalam. Aku mau tanya loker di Saudi. Loker di Saudi ya, nanti kalau misalnya DM aja aku, nanti aku kasih, aku kirim lokernya. Terus itu paspor harus ada untuk pertama daftar ya. Iya, kalau misalnya kenapa aku bilang kita harus siapin paspor dulu, karena satu syarat yang harus kalian lengkapin bersama dengan berkas-berkas kalian yang lainnya, kayak misalnya ijazah, terus transkrip nilai, STR, dan termasuk juga paspor. Jadi paspor itu memang sangat penting, daripada kalian nanya pendaftaran tapi persyaratan kalian itu belum lengkap. Jadi kayak nanggung gitu kan, mending paspor itu, karena ini berhubungan ke luar negeri, namanya paspor itu memang penting gitu. Jadi menurut aku paspor kalau bisa diluanin gitu, diurus dulu sebelum kalian mendaftar. Terus ada dari Ifka, Kak mau nanya, kerja di sana harus bisa bahasa Inggris ya Kak? Iya, di sini harus bisa bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kalian tahu bahasa Arab itu lebih mudah lagi. Tapi kalau misalnya seluruh staff di sini sih emang tahu sih bahasa Inggris, jadi emang namanya bahasa Inggris itu memang penting buat ngelamar ke sini gitu. Bahkan surat pelamaran aja itu harus memakai translate bahasa Inggris. Terus ada dari Sani Ritonga, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sani alumni D3 perawat 2017. Kalau perawat syaratnya sama nggak sama yang di YouTube Kakak? Sama kok, sama. Jadi di sini tuh sistemnya perawat sama bidan tuh nggak ada bedanya gitu. Jadi kita tuh sama aja di sini. Cuman bedanya di ruangan. Mungkin kalian ada kebetulan rezeki kalian dapat yang sesuai dengan profesi kalian, bidan gitu. Dan ada juga bidan yang ditempatkan di ruangan kayak perawat, di ruangan perawat gitu. Jadi sama-sama kayak perawat. Dari Ima Septiana, Assalamualaikum Kak Julia, perkenalkan aku Ais, lulusan D3 Kebidanan dari Cirebon. Mau minta info tentang loker di luar negeri. Kalau kakak tidak keberatan, BTW aku tahu dari vlog kakak, terima kasih sudah. Info dari luar negeri, mungkin yang kamu maksud itu loker kali ya. Nanti bisa DM aku aja, nanti aku kirimin loker-loker yang aku tahu sekarang. Terus ini ada Dewi, Jul mau tanya dong, kamu pakai agensi apa ngelamar personal ke Arab? Karena berhubung aku itu first time ke sini, ke Arab Saudi, baru pertama kali kerja di sini, jadi aku dari agensi gitu. Tapi katanya kalau misalnya kita udah ex Saudi, itu katanya kita bisa ngelamar personal ke Arab Saudi melalui, kalau ada permit yang kirim dari sini ke kita gitu. Jadi nggak perlu melalui agensi lagi, tapi kayaknya dari ribet sih, mendingan dari agensi kalau menurut aku. Dari Siti Nuris, nah ini, Assalamualaikum Kak, salam kenal. Kak boleh tanya-tanya seputar gimana caranya bisa kerja di Arab Saudi? Gimana caranya bisa kerja di Arab Saudi? Ada di vlog aku yang pertama itu. Nah jadi kalian cuma ngikutin syarat-syaratnya aja dulu, terus baru bisa ngelamar gitu. Lengkapin aja dulu syarat-syaratnya, itu kayak pengalaman kerja, kayak STR gitu. Dari Intan Fitriani Al-Zahra, Mbak berbagi kisah dong, kenapa bisa di negara orang kerjanya? Saya juga mau ke sana soalnya ibu saya kerja. Berbagi kisah, berarti berbagi kisah, berbagi pengalaman. Karena ini Q&A, jadi mungkin kisahnya nanti jadi vlog yang selanjutnya. Terus ada dari Evi Irawani, Kak boleh nanya nggak? Aku Evi, alumni Medistra. Tentang kerja di Arab Saudi, kakak dari Medistra atau daftar sendiri? Ini tadi aku jawab ya. Ada dari Yuniauti, Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kakak alumni Medistra prodi apa? Enak kak kerja di Arab? Aku alumni Medistra prodi D3 Kebidanan tahun 2016. Enak kak kerja di Arab? Yang namanya kerja emang gak ada yang enak ya gitu. Cuman kalau menurut aku di mana aja kerja itu sama gitu. Cuman beda negara, mungkin ada sedikit peraturan yang beda gitu. Kalau masalah enaknya, kalau kita nikmati pasti enak. Ini ada dari Novia Rahmazal. Kalau kerja ke Arab apa bisa escape atau harus ambil profesi juga kak? Nah ini penting ya. Kalau misalnya escape, setahu aku itu mereka belum punya STR ya. Tunggu sampai nurse mereka baru dapat STR buat keperawatan. Tapi kalau buat yang D3 keperawatan itu udah ada yang namanya, ya mereka tuh udah uji kompetensi dan dapat STR. Nah aku juga nggak tahu karena aku bidan, tapi dari dengar-dengar dari teman-teman aku yang perawat, katanya mereka itu belum bisa dapat STR kalau enggak ngambil nurse dulu gitu. Jadi kalau sekadar escape S1 itu belum bisa dapat STR. Nah kalau misalnya kalian nyambung ke nurse dulu baru bisa dapat yang namanya STR. Tapi aku nggak tahu sih alasannya kenapa gitu. Jadi teman aku juga banyak sih yang mau kesini tapi mereka masih escape, belum ngambil nurse. Dari Fatria Hildas, saya kepengen juga kerja di Saudi. Ya udah tinggal ikutin syaratnya aja dan niat dalam hati, insya Allah bisa ke Saudi. Dari Rania Armadanti, kak boleh sharing nggak tentang kerja di Arab? Kenalin aku Rania, kak aku mahasiswa kebidanan. Salam kenal ya kak, salam kenal balik ya Rania. Kalau misalnya sharing ya nanti mungkin aku bakal sharing sedikit pengalaman aku, tapi nggak hari ini, mungkin di vlog selanjutnya ya. Dari Widya SKD, kakak sharing pengalaman dong kak, gimana caranya bisa buat kerja di luar negeri? Sharing ya, ntar aku bakal sharing, insya Allah aku bakal sharing karena memang banyak banget juga yang bilang kak, yang nanya kak sharing dong. Dari FZ Tiananda, semoga bisa buat motivasi ya kak, amin. Selanjutnya ada dari Dwi FJR, Assalamualaikum kak, kenal saya juga anak bidan, sudah semester 5 dan lagi nyiapin diri buat sempro. Terima kasih kak sudah di follow, salam kenal, salam balik. Dari Cindy Kia Putri, saya dari dulu pengen banget kerja di Arab Saudi mbak, semoga bisa nyusul mbaknya juga ya, amin. Semoga bisa nyusul ya secepatnya, semoga dilancarin. Dari Anissa, kak kalau sudah nikah bisa nggak ya, mohon informasinya kak, salam kenal ya kak, saya Anis dari Jawa Tengah.
buat yang udah nikah bisa ya bisa dong, tapi kalau misalnya kalian rela meninggalkan anak kalian, suami kalian, ya kalian masih bisa kerja di sini gitu. Syaratnya ya sama kayak ngelamar seperti biasa yang aku kasih tau di vlog yang pertama. Jadi nggak ada aturan itu yang namanya udah nikah atau belum, udah nikah atau udah punya anak nggak bisa kerja di sini, nggak, semuanya bisa kok kerja di sini. Tapi kalau misalnya umur itu ada batasan umur itu, kira-kira 40 tahun ke atas itu kayaknya, aku juga kurang tahu. Dari Firda Sabrina, Kak, syarat kalau mau kerja di Arab Saudi apa? Ya bisa dilihat di vlog aku yang pertama, di situ udah lengkap syaratnya semua dan gimana cara-caranya. Dari Yuli Hera, udah berapa lama dia kerja di Saudi? Alhamdulillah udah 2 tahun Kak, dan alhamdulillah juga udah mau habis kontrak, insya Allah bentar lagi udah mau balik. Terus ini ada dari, aduh namanya gak usah di inilah ya, gak usah dibilangin, aku mau jawabin pertanyaan aja ya biar cepet. Karena waktu itu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi pertama kali itu aku dapatnya dari kampus aku sendiri. Udah berapa lama di sana Kak? Gak ada rencana mau balik. Aku di sini udah 2 tahun. Iya, abis ini aku mau balik. Insya Allah bulan depan aku balik. Kak, di Arab kerja atau kuliah Kak? Program yang dari kampus ya Kak? Aku di sini kerja karena di sini tuh nggak bisa kerja sambil kuliah. Jadi aku sini cuma kerja. Program dari kampus. Iya, kemarin pertama program dari kampus, tapi karena aku nggak lulus, aku mencoba yang kedua kalinya sendiri ke Jakarta. Kak mau tanya kalau pengen kerja di Arab Saudi itu caranya gimana ya? Caranya bisa ngeliat vlog aku yang pertama. Kak, kemarin ujian pemeriksa itu bahasanya tentang apa aja ya Kak? Bahasannya tentang kebidanan, itu seluruhnya kebidanan, nggak ada keperawatan. Jadi apa yang kalian pelajarin semua tentang kebidanan selama kuliah itu menurut aku masuk semua, karena semuanya itu persis kayak STR kita waktu kita ujian di Indonesia. Tapi ini yang di sini itu STR dalam bentuk bahasa Inggris gitu, jadi nggak ada bedanya soal yang di Indonesia sama soal yang di sini. Terus Kak boleh nanya nggak Kak, kalau bisa ke Saudi? Pengen juga ya, saya juga tapi jurusan gizi. Aku ke Saudi ya itu caranya sama kayak kita ngelamar kerja biasa gitu, cuman aku melalui perusahaan dulu, baru nanti mereka yang urus, yang nerbangin ke sini. Jurusan gizi kayaknya belum ada buat lokernya ke sini, aku juga belum tahu, tapi nanti kalau misalnya ada aku kabarin. Kak, alumni Medistra prodi apa Kak? Oh iya Kak, enak Kak kerja di Saudi. Aku alumni kebidanan, aku alumni D3 kebidanan tahun 2016. Kerja di Saudi enak gak Kak? Sampai sekarang ya enak aja sih kalau dinikmatin. Jadi kalau kerja itu nggak ada yang enak sebenarnya, tapi kalian tuh harus menikmatin kerja kalian. Mau tanya informasi buat bidan. Informasinya mungkin kalau buat syarat dan pendaftaran bisa dilihat di vlog aku yang pertama. Kak mau tanya nih, kan mau ikut program Arab Saudi itu apa aja Kak persyaratannya? Persyaratannya ada di vlog yang pertama ya. Kak kerja di Arab pakai agensi atau mandiri? Aku kerja di sini dari agensi. Karena aku pertama di sini, aku belum bisa personal, belum bisa mandiri. Program Arab Saudi, pengalaman Kakak pas ikut program ini kayak mana Kak? Pengalaman aku panjang banget, buat kesini tuh kayak bener-bener butuh proses, tapi ya alhamdulillah semuanya itu terbayar sih. Nanti aku bakal sharing-sharing sedikit di vlog aku yang selanjutnya mungkin tentang pengalaman aku di sini dari pertama sampai bisa sampai ke sini. Kak boleh tanya dikit nggak? Banyak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Kak, Liza mau tanya tentang pengalaman Kakak kuliah di Medis Serbu Pakam. Kalau boleh tahu Kakak dulunya ambil prodi apa ya Kak? Waalaikumsalam, ya aku D3, aku ambil prodi D3 kebidanan. Pengalaman aku kuliah di Medistra itu menurut aku, karena aku anak asrama, jadi menurut aku kuliah di Medistra itu banyak apa ya, lebih banyak pengalaman karena kita di situ kayak menciptakan dunia sendiri karena itu adalah asrama. Jadi asik sih. Tahu sendiri kan asrama itu awal-awalnya berat, tapi kalau misalnya kita udah keluar asrama merindukan yang namanya asrama itu lagi karena emang beda. Kalau perawat gimana Kak caranya supaya bisa kerja? Caranya itu sama kayak bidan dan persyaratannya juga sama, mungkin bisa dilihat di vlog yang pertama. Itu wajib bisa bahasa Inggris dan Arab atau ikut pelatihan lagi? Ya, bahasa Inggris itu wajib. Jadi kalau bahasa Inggris itu memang wajib di sini karena emang semua staff di sini tuh tahu bahasa Inggris gitu. Mulai dari driver sampai cleaning service tahu yang namanya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan tahu bahasa Arab, ya karena ini negara Arab Saudi, ya lebih bagus gitu. Cara ngelihatnya gimana Kak? Kampusnya udah terdaftar? Oh, cara ngelihat kampus yang udah terdaftar itu kemarin aku dapat dari dosen aku yang kirim, jadi aku nggak tahu cara ngelihatnya gimana. Tapi yang jelasnya karena kita ada yang lulus kometrik di sini, jadi kampus kita itu terdaftar sendiri ke Kementerian Kesehatan yang ada di sini gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, aku udah ngeliat vlog Kakak di YouTube. Kak, kalau untuk D3 keperawatan di Saudi ada loker tidak? Terus tesnya apa aja sih Kak? Tesnya itu sama kayak di vlog yang pertama, dan loker buat keperawatan itu banyak banget. Jadi kalian tuh gak usah takut, nggak ada loker. Setiap bulan itu ada loker. Jadi kalian tuh persiapin lah persyaratan apa aja yang harus kalian siapkan, terutama buat bahasa. Assalamualaikum Kak, saya Nur Fadila, asal dari Madura. Kalau pelayanan darah bekerja di Arab Saudi itu biasanya syaratnya apa aja Kak? Buat pelayanan darah, mohon maaf aku belum tahu. Nah yang baru aku dapat itu loker bidan, perawat, sama dokter.
gitu. Kemarin juga dapat fisioterapi, tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu jelas apa enggak. Assalamualaikum, mau tanya gimana kak caranya buat bidan? Kak bahasanya Inggris atau Arab ya kak? Dominannya sih di sini Inggris gitu, karena kita itu di sini bekerja dari berbagai negara gitu, jadi jalan tengahnya itu bahasa Inggris gitu. Iya, jadi banyak di sini dari negara lain juga gitu, jadi nggak semuanya tahu bahasa Arab, makanya jalan tengahnya bahasa Inggris. Oke, karena banyak yang nanya tentang bahasa, nanti abis dari vlog ini aku bakal buat vlog tentang bahasa. Pingin kayak kakak juga tapi masih tingkat 1, doain bisa kakak juga ya kak, amin. Semangat ya belajarnya, salam sejawat ya, salam sejawat kak. Mau tanya dong, untuk loker bidan bulan Februari atau Maret 2020 di Saudi ada nggak? Thanks udah nyempatkan baca. Buat bulan Februari Maret mungkin ada, nanti aku kirim lokernya ya kak ya. Kak mau nanya, kalau kerja di Arab itu harus nguasain bahasa Inggris sama Arab dulu ya? Bahasa Inggris aja juga boleh, bahasa Arab aja juga boleh, tapi kalau bisa dua-dua juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya udah bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Kamu mau infonya kak, kalau ke Arab Saudi pakai bahasa apa ya kak? Bahasa Inggris sayang ya, nanti. Oke, nanti aku bakal buat vlog ya. BTW kakak di Saudi udah berapa lama? Senang banget ya kak bisa tugas di sana, alhamdulillah. Kasih tips dong kak biar sukses kayak kakak, amin. Makasih doanya. Tips dari aku ya, tips dari aku tuh kalau misalnya kalian niat bekerja, pasti kalian itu bisalah untuk mencapai keinginan kalian gitu. Jadi tips dari aku itu ya, banyakin pengalaman lah dulu gitu, baru itu kalian tuh harus tertarik dengan apa yang, dengan keinginan kalian gitu. Assalamualaikum Julia, habis kirim CV ke agensi, berapa lama Julia nunggu interviewnya? Interviewnya via apa? Waalaikumsalam. CV agensi berapa lama nunggunya? Itu sekitaran 2 mingguan paling lama, paling cepat itu seminggu juga udah dibalas, tapi tergantung dengan perusahaannya. Interviewnya itu biasa ada perusahaan yang nyuruh kita ke Jakarta buat interview langsung sama orang Arab, ada juga yang via imo, karena biasanya orang Arab itu juga sibuk, jadi dia cuma ngajuin dari video call, dari via imo. Kakak di Saudi udah berapa lama? Aku di sini udah 2 tahun, alhamdulillah. Seneng banget ya kak bisa tugas di situ ya, alhamdulillah. Kasih tipsnya dong kak biar bisa sukses kakak, amin. Makasih doanya. Jadi tips dari aku itu, jangan mudah menyerah, percaya dengan proses, dan semangat dalam menggapai impian kalian, dan ya semangat aja lah pokoknya.